Baik, perkenalkan nama saya Ubaidillah Syahrizal dengan NIM 2515101106 dari kelas Ilkom B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sebagai ujian akhir semester mata kuliah Agama Islam. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk memulai presentasi. 1. Proses berkeimanan dan kebenaran mutlak. Poin A, iman adalah suatu keyakinan dan kepercayaan dalam hati terhadap Allah maupun hal-hal terkait lainnya. Dalam proses menelusuri kebenaran, sangat penting memilih sumber yang terpercaya dan valid, sehingga dapat memberikan pencerahan, petunjuk, dan penguat iman. Pertanyaannya, berikan ulasan saudara didukung beberapa ayat dan bukti bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan firman dari Allah dan terjaga isi kandungannya hingga saat ini. Menurut saya, dalam proses beriman, seseorang tidak boleh hanya mengikuti perkataan orang lain, tetapi harus mencari kebenaran dari sumber yang terpercaya. Dalam Islam, sumber kebenaran tertinggi adalah Al-Quran, karena merupakan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Saya meyakini Al-Quran adalah firman Allah karena isinya mengandung petunjuk hidup yang lengkap, tidak bertentangan satu sama lain, serta mampu menjawab berbagai persoalan manusia sepanjang zaman. Selain itu, Al-Quran juga mengandung banyak tanda kebesaran Allah yang semakin memperkuat keimanan. Dalil yang menguatkan penjelasan saya yaitu terdapat pada Quran surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Bukti Al-Quran terjaga hingga saat ini. Yang pertama itu dihafal oleh jutaan muslim di seluruh dunia. Dua, mushaf Al-Quran yang digunakan di berbagai negara memiliki isi yang sama. Tiga, tidak mengalami perubahan isi sejak diturunkan lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Dan yang terakhir yaitu ada banyak manuskrip kuno Al-Quran yang ditemukan dan isinya tetap sesuai dengan Al-Quran yang dibaca saat ini. Poin B. Deskripsikan cerita pengalaman pribadi saudara dalam perjalanan berproses menemukan atau memantapkan keimanan dan kaitkan dengan 5 jenis hidayah. Menurut saya, proses memantapkan keimanan tidak terjadi secara instan, tetapi melalui berbagai pengalaman hidup yang mengajarkan arti kesabaran, usaha, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai mahasiswa, saya pernah mengalami kesulitan dalam perkuliahan, terutama ketika menghadapi tugas yang banyak, ujian, serta kekhawatiran terhadap hasil belajar. Pada saat itu, saya merasa kurang percaya diri dan sering merasa cemas. Namun, setelah berusaha lebih giat, memperbanyak doa, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, saya mulai merasakan ketenangan dan kemudahan dalam menghadapi berbagai masalah. Pengalaman tersebut membuat saya semakin yakin bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang mau berusaha dan berserah diri kepadanya. Dari pengalaman tersebut, keimanan saya menjadi lebih kuat karena saya merasakan langsung pertolongan dan petunjuk Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kaitannya dengan 5 jenis hidayah yaitu yang nomor 1 ada hidayah ghariziyah atau naluri. Hidayah yang diberikan Allah berupa naluri dasar sejak manusia dilahirkan. Dalam kehidupan sehari-hari, naluri mendorong manusia untuk mencari kebaikan, keamanan, dan kebahagiaan. 2. Hidayah hissiyah atau indera. Hidayah yang diberikan melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap. Dengan indera, manusia dapat mengamati berbagai tanda kebesaran Allah di alam semesta. 3. Hidayah akliyah atau akal. Hidayah berupa akal yang memungkinkan manusia berpikir, memahami, dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Melalui akal, saya menyadari bahwa setiap kesulitan pasti memiliki hikmah dan pelajaran. Keempat, hidayah diniyah atau agama. Hidayah yang diberikan melalui wahyu, Al-Quran, dan ajaran Rasulullah SAW melalui petunjuk agama. Saya belajar untuk berdoa, Saya belajar untuk bersabar, berdoa, dan bertawakal kepada Allah dalam menghadapi berbagai masalah. 5. Hidayah taufikiyah. Hidayah tertinggi berupa kemampuan untuk mengamalkan petunjuk Allah dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan hidayah ini, seseorang tidak hanya mengetahui kebenaran, tetapi juga mampu melaksanakannya. 2. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Poin A, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak untuk umat muslim atau seluruh manusia. Mengapa perlu diutus Nabi dan Rasul yang terakhir? Jelaskan pendapat saudara didukung dengan ayat atau hadis yang sahih. Jadi jawaban saya itu adalah manusia memerlukan Nabi dan Rasul karena akal manusia memiliki keterbatasan dalam menentukan kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dan Rasul sebagai pembimbing agar manusia mengetahui jalan yang benar dan terhindar dari kesesatan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Nabi dan Rasul terakhir karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan ajaran Islam melalui beliau. Dan Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk bangsa Arab atau umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia. Ajaran yang beliau bawa mengandung nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab yang dapat diterapkan oleh semua manusia. Dalil yang menguatkan penjelasan saya itu terdapat pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Poin B, berikanlah uraian tentang 1. 4 sifat Rasul, 2. Kepribadian atau akhlak Nabi Muhammad SAW, dan 3. Kisah hidup Nabi Muhammad yang menurut saudara paling berkesan. Baik, yang pertama itu ada 4 sifat wajib Rasul. 1. Siddiq atau jujur. Siddiq berarti selalu berkata dan bertindak benar. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang sangat jujur sehingga mendapat gelar Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul. 2. Amanah, dapat dipercaya. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan amanah yang diberikan Allah dan menjaga kepercayaan orang lain. 3. Tabligh atau menyampaikan. Tabligh berarti menyampaikan seluruh wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia tanpa mengurangi maupun menambah isi wahyu tersebut. Dan yang terakhir itu ada fatonah atau cerdas. Fatonah berarti memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam berpikir, mengambil keputusan, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi umat. Kepribadian dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu ada jujur dalam perkataan dan perbuatan. 2. Sabar dalam menghadapi cobaan. 3. Pemaaf terhadap orang yang berbuat salah. 4. Rendah hati meskipun memiliki kedudukan yang tinggi. 5. Adil dalam memperlakukan semua orang. Dan yang terakhir itu adalah penyayang terhadap keluarga, sahabat, dan masyarakat. Kisah Nabi Muhammad SAW yang paling berkesan itu menurut saya adalah pada saat peristiwa Taif, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Taif. Ketika itu beliau mendapat penolakan, hinaan, bahkan dilempari batu hingga terluka. Meskipun mengalami perlakuan yang sangat buruk, Nabi tidak membalas dengan kemarahan atau dendam. Bahkan ketika malaikat Jibril menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif, Nabi justru menolak dan berdoa agar keturunan mereka suatu saat memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap tersebut menunjukkan betapa besar kesabaran, kasih sayang, dan sifat pemaaf yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, belajar sepanjang hayat atau manusia sebagai makhluk belajar. Poin A, jelaskan secara lengkap mengenai konsep manusia makhluk belajar dan belajar sepanjang hayat. Kaitkan dengan dasar dalil yang mendukung minimal 3, disertai penjelasan. Baik, menurut saya, manusia merupakan makhluk yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki kemampuan untuk belajar, berpikir,
dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sejak lahir hingga meninggal, manusia selalu berada dalam proses belajar untuk memahami dirinya, lingkungan, dan kebesaran Allah. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan mengembangkan kemampuan diri. Belajar sepanjang hayat berarti proses menuntut ilmu tidak hanya dapat dilakukan di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi berlangsung selama manusia hidup. Dengan ilmu, manusia dapat meningkatkan kualitas hidup, menyelesaikan berbagai permasalahan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalil dan hadis yang mendukung penjelasan saya itu yang pertama ada pada Quran surat Al-Alaq ayat 1, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Makna dari ayat ini yaitu selain ayat ini merupakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya membaca, belajar, dan mencari ilmu pengetahuan. Dalil yang kedua itu ada pada Quran surat Az-Zumar ayat 9, yang artinya katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Makna dari ayat ini adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Dan yang terakhir itu hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Makna hadis ini yaitu menegaskan bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Poin B. Bagaimana saudara menerapkan dalil tersebut di atas? Menjadi muslim pembelajar dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, sebagai seorang muslim dan mahasiswa, saya harus menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah. Seorang muslim pembelajar tidak hanya mencari ilmu untuk memperoleh nilai yang baik atau pekerjaan yang layak, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas diri dan memberikan manfaat bagi orang lain. Konsep muslim pembelajar mengajarkan bahwa proses belajar harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang hayat. Dengan belajar, seseorang dapat memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir, serta memahami berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan. Sebagai mahasiswa, saya berusaha menerapkan konsep muslim pembelajar dalam kehidupan sehari-hari dengan cara 1. Mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh, 2. Mengerjakan tugas dan tanggung jawab akademik dengan baik, 3. Membaca buku, jurnal, dan sumber pengetahuan lainnya, dan yang terakhir ada aktif berdiskusi dengan dosen maupun teman. Yang keempat itu pembelajar dan peneliti, atau manusia sebagai makhluk peneliti. Poin A, jelaskan dan beri contoh mengenai apa yang dimaksud Islam dan sains atau islamisasi sains. Kaitkan dengan fenomena, realita, maupun kejadian alam. Menurut saya, Islam dan sains merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Islam memberikan petunjuk tentang tujuan dan nilai-nilai kehidupan, sedangkan sains membantu manusia memahami berbagai fenomena yang terjadi di alam semesta melalui penelitian dan pengamatan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya digunakan untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islamisasi sains adalah upaya mengembangkan dan menggunakan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Islam sehingga ilmu yang diperoleh tidak bertentangan dengan ajaran agama serta memberikan manfaat bagi manusia. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan tidak hanya digunakan untuk kepentingan duniawi, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dan kaitannya dengan fenomena alam. Yang pertama itu ada siklus air. Dalam ilmu pengetahuan dijelaskan bahwa air menguap karena panas matahari, terus membentuk awan, dan kemudian turun kembali menjadi hujan. Proses ini merupakan fenomena alam yang dapat diteliti secara ilmiah. Namun dalam pandangan Islam, keteraturan siklus air tersebut menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur kehidupan di bumi. Contoh lainnya adalah pergantian siang dan malam.
Sains menjelaskan bahwa fenomena tersebut terjadi karena rotasi bumi pada porosnya. Sementara itu, Islam memandang pergantian siang dan malam sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta dengan teratur dan seimbang. Poin B. Telah dijelaskan di dalam surat Al-Alaq mengenai perintah untuk membaca. Berikan ulasan saudara terhadap ayat tersebut dan kaitannya dengan manusia makhluk peneliti. Baik, menurut saya itu surat Al-Alaq memiliki hubungan yang sangat erat dengan manusia sebagai makhluk peneliti. Hal ini karena wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala diawali dengan perintah Iqra yang artinya bacalah, yang menunjukkan pentingnya mencari ilmu pengetahuan. Selain membaca, manusia juga diperintahkan untuk berpikir, mengamati, dan memahami berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengajarkan manusia melalui membaca, belajar, dan menulis. Dari proses tersebut, lahirlah kegiatan penelitian, yaitu mengamati, mencari informasi, menganalisis, dan menemukan pengetahuan baru. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk peneliti, karena memiliki akal dan rasa ingin tahu yang mendorongnya untuk memahami berbagai peristiwa dan fenomena alam. Sebagai mahasiswa, saya merefleksikan surat Al-Alaq dengan cara rajin belajar, membaca buku dan sumber ilmiah, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, Muslim dan Islam. Muslim dan Islam membangun peradaban. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk pedoman hidup manusia di dunia, memberikan akal untuk berpikir, hati nurani yang dapat membedakan hal yang baik dan buruk, fisik jasmani yang sehat untuk beraktivitas, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan, sejarah, dan kemajuan teknologi yang sangat terbuka lebar untuk semua kalangan. Sejarah peradaban Islam yang pernah berjaya dengan wilayah di bawah Islam hampir 2/3 benua, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kemakmuran, dan kemajuan dari segala bidang. Poin A. Jelaskan secara rinci faktor apa saja yang dapat menjadi pendukung semua kemajuan tersebut dapat tercapai. Jawabannya yaitu satu, ada keimanan yang kuat. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala mendorong umat Islam untuk beribadah, bekerja keras, dan mencari ilmu sebagai bentuk pengabdian kepadanya. Yang kedua itu semangat menuntut ilmu. Umat Islam menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ajaran agama, sehingga lahir banyak ilmuwan dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan teknologi. 3. Budaya membaca dan menulis. Perintah membaca dalam Islam mendorong berkembangnya tradisi literasi, penerjemahan buku, serta penulisan karya ilmiah. Dan yang terakhir itu ada dukungan pemerintah terhadap pendidikan. Pada masa kejayaan Islam, para khalifah mendukung pembangunan perpustakaan, pusat penelitian, dan lembaga pendidikan. B. Jelaskan mengapa kemajuan peradaban tersebut pada akhirnya melemah dan Oke. B. Jelaskan mengapa kemajuan peradaban tersebut pada akhirnya melemah dan tergantikan peradaban budaya lain. Menurut saya, kemajuan peradaban Islam pada akhirnya mengalami kemunduran karena berbagai faktor internal dan eksternal. Pada masa kejayaannya, umat Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan dunia. Namun seiring berjalannya waktu, semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjaga persatuan mulai melemah. Salah satu penyebab utama adalah perpecahan politik dan konflik internal yang terjadi di antara umat Islam. Perpecahan tersebut
menyebabkan melemahnya kekuatan pemerintahan dan berkurangnya stabilitas dalam masyarakat. Selain itu, semangat menuntut ilmu dan melakukan penelitian juga mengalami penurunan, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan tidak lagi sepesat sebelumnya. Faktor lainnya adalah kemunduran ekonomi dan perdagangan yang mengurangi kemampuan peradaban Islam dalam mendukung pendidikan, penelitian, dan pembangunan. Di sisi lain, bangsa-bangsa Barat mulai mengalami kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan militer. Mereka mempelajari banyak ilmu yang sebelumnya berkembang dalam peradaban Islam, kemudian mengembangkannya lebih lanjut. Akibatnya, umat Islam mengalami kemunduran. umat Islam mengalami kemunduran. Peradaban Barat justru semakin berkembang maju dan akhirnya menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, serta budaya dunia. Oleh karena itu, peradaban Islam yang sebelumnya menjadi peradaban terdepan perlahan tergantikan oleh peradaban lain yang lebih aktif dalam mengembangkan ilmu dan teknologi. Baik, segitu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.